waktu segera sampai. Alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Malam hari ini atau hari kedua untuk kegiatan ujian komprehensif, segera kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Sri Astuti Husin mempraktikkan modul ajar 2. Jadi modul ajar 2 ini yakni modul dengan pendekatan project based learning yang disampaikan insya Allahnya 20 menit. Tidak usah terlalu lama di pendahuluan. Kalau perlu tidak ada absenan, tidak perlu lagi ada doa, tidak usah. Pokoknya langsung pertanyaan pemantik saja, kemudian ke mungkin tujuan pembelajarannya, lalu ke inti-intinya. Kalau waktu minimal dia 20 menit. Dimulai dari sekarang, Ibu Sri Astuti Husin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Masih semangat semua? Siap mengikuti pembelajaran hari ini? Adik-adik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Kita awali dengan doa agar senantiasa kegiatan kita pada pembelajaran hari ini bisa mendatangkan keberkahan dan bermanfaat untuk kita semua. Ibu minta kesediaan adik Susan untuk memimpin doanya. Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan mengecek kehadiran dulu siapa yang tidak hadir hari ini, yang tidak mengikuti pembelajaran. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk kepada materi yang baru, Ibu ingin menanyakan apa ada yang masih ingat pada materi yang minggu lalu yang kita pelajari. Ya, materi kita yang minggu lalu yaitu tentang indahnya saling menghargai. Nah, jadi saling menghargai antara sesama manusia. Nah, sebelum Ibu melanjutkan kepada kegiatan pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu. Adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik pada bulan Ramadan yang akan datang? Apa merasa senang atau tidak? Ya, merasa senang ya, apalagi bulan suci Ramadan akan tiba. Nah, yang kedua, Ibu akan bertanya bagaimana pengalaman adik-adik di akhir bulan Ramadan. Bagaimana pengalaman adik-adik di akhir bulan Ramadan? Ya, baik, alhamdulillah. Jawaban dari adik Ayu. Nah, oke, selanjutnya hari ini kita akan masuk pada materi berbagai dengan hati yang lapang. Sebelum kita masuk pada kegiatan, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menelaah makna zakat, infak. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perbedaan zakat dan infak. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan macam-macam zakat. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi perilaku berbagai dalam kehidupan sehari-hari. Ibu, nah sekarang Ibu akan bertanya kepada adik-adik mengenai materi tentang zakat dan infak. Adik-adik, apa yang dimaksud dengan zakat dan infak? Oke, pertanyaan dari adik Susan sudah bagus, luar biasa ya.
Yang kedua, Ibu akan bertanya lagi bagaimana cara kita berbagi untuk membantu sesama yang membutuhkan. Ya, bagus ya jawaban dari adik Vivin. Nah, jadi untuk memperkuat ikatan sosial dan membantu sesama, setiap bentuk pengeluaran harta ini memiliki tujuan dan manfaat tersendiri, baik untuk memperbaiki keadaan ekonomi orang yang membutuhkan maupun untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video tentang materi zakat dan infak. Nah, jadi adik-adik mengamati atau menyimak video yang akan Ibu tampilkan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit. Zakat menurut istilah dalam syariat Islam, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang memenuhi syarat dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, amil zakat, dan lain-lain, dengan tujuan untuk membersihkan harta dari diri dari sifat kikir serta untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Yang kedua itu infak. Berasal dari kata nafkah yang berarti nafkah. Infak adalah istilah dalam istilah yang merujuk pada pemberian harta atau uang untuk kepentingan agama atau membantu orang lain yang membutuhkan. Infak biasanya dilakukan secara sukarela dan dianggap sebagai amal jariah yang dapat mendatangkan pahala dari Allah. Berbeda dengan zakat yang merupakan kewajiban bagi umat Islam dan memiliki ketentuan tertentu, infak lebih bersifat sukarela dan tidak terikat dengan jumlah atau waktu tertentu. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok kecil, ya 3 kelompok. Jadi di sini setiap kelompok akan Ibu bagi LKPD. Di sini 3 kelompok LKPD-nya hanya satu, yaitu membuat poster tentang zakat dan infak. Jadi adik-adik dipersiapkan untuk menyiapkan alat dan bahan untuk membuat proyek. Nah, jadi setiap kelompok itu membuat desain poster yang kreatif dan menarik. Jadi setiap kelompok itu membuat poster yang sesuai dengan desain yang telah dibuat oleh Ibu. Nah, sekarang kelompok kelompok 1 apa sudah siap untuk mempresentasikan di depan kelas? Ya, kelompok 1 sudah siap untuk mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Dipersilakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasi. Ya, alhamdulillah sudah berani mempresentasikan hasil karyanya, hasil karya di depan kelas. Nah, sekarang kelompok 2. Silakan untuk mempresentasikan hasil karya di depan kelas. Ya, alhamdulillah hasil karya yang dipresentasikan oleh kelompok 2 sudah bagus dan menarik. Ya, sekarang kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil karya di depan kelas. Oke, jadi
presentasi dari kelompok 3 sudah bagus ya, sudah desain dari hasil karya kelompok 3 sudah bagus. Jadi, Ibu akan memberi penghargaan kepada kelompok yang sudah berani menampilkan mempresentasikan hasil hasil karya poster setiap kelompok yang sudah berani menampilkan di depan kelas. Ya, jadi di sini zakat dan infak membuka ruang bagi kita untuk melihat kembali bagaimana peran harta dan kehidupan mengajarkan tentang pentingnya berbagi, tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam mengembangkan sikap solidaritas, kasih sayang, tanggung jawab, dan tanggung jawab sosial. Di sini Ibu akan bertanya, adik-adik, apa jadi sini Ibu akan bertanya, apakah adik-adik sudah memahami materi kita hari ini? Ya, alhamdulillah sudah paham ya. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian harta mereka kepada orang yang berhak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam syariat Islam. Sebelum mengakhiri proses pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas rumah secara individu, yaitu peserta didik menyebutkan contoh zakat dan infak. Nah, jadi materi kita selanjutnya yaitu tentang sedekah dan hadiah. Pertemuan kita akan selanjutnya yaitu materi kita tentang sedekah dan hadiah. Sebelum mengakhiri proses pembelajaran, kita mengakhiri dengan berdoa dulu. Ya, terima kasih Adik Rahayu sudah memimpin doanya. Ibu akan mengakhiri proses pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sri Astuti Husin ya telah menampilkan praktik pembelajaran dengan modelnya yaitu project based learning. Tapi waktu yang ada ini ya masih ada tambahan lagi saya pertanyakan di dalam praktik pembelajaran. Coba saudara atau Ibu Sri Astuti Husin, ya saya mau minta kepada Anda untuk menyampaikan kepada anak-anak kehidupan nyata yang berkaitan dengan materi yang Anda sudah paparkan tadi. Jadi berikan dulu kepada anak-anakku sekalian. Ya, silakan. Baik, baik mengenai kehidupan nyata tentang materi,
yaitu zakat memiliki peran yang signifikan dalam sistem sosial dan ekonomi umat Islam. Zakat yang merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap Muslim yang mampu secara finansial untuk memberikan sebagian hartanya kepada mereka yang membutuhkan, seperti mengembangkan ekonomi umat, yaitu zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan langsung, tetapi juga dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi. Misalnya zakat bisa digunakan untuk memberikan modal usaha kepada masyarakat miskin agar mereka dapat memulai usaha kecil dan mandiri secara ekonomi. Ya, oke. Berikut coba Ibu Sri Astuti yang terangkan kepada anak-anak atau berikan kepada anak-anak itu tes atau asesmen formatif. Tes asesmen formatif yaitu seperti orang yang adik-adik bagaimana orang yang berhak menerima zakat yang tersebut, atau yang kedua peserta didik dapat zakat wajib dikeluarkan dari seorang telah memiliki harta yang mencapai, atau infak yang diberikan kepada fakir miskin. Ya, oke. Ya, Ibu Sri Astuti. Sekarang kita memasuki tahap kedua. Tahap kedua ini uji pengetahuan. Nah, Ibu Sri Astuti, sepengetahuan saya, pada saat mulai adanya PPG itu sudah banyak membuat rangkuman, telah banyak membuat catatan dari modul-modul di pendalaman materi. Di K2 itu kalau tidak salah untuk modul profesional itu ada 6. Mungkin Ibu Sri Astuti sih bisa memberikan gambaran walaupun hanya sedikit-sedikit ya dari modul-modul profesional yang pernah dipelajari dari masuknya pertama di bulan Juli sampai sekarang ini. Walaupun hanya sedikit saja. Pertama modul akidah misalnya. Di antaranya yang dipelajari ini. Modul Quran hadis ini. Modul sejarah kebudayaan Islam ini, fikih ini, PAI kontemporer ini dan seterusnya. Walaupun hanya sedikit-sedikit supaya ini kan uji pengetahuan itu diuji juga masalah-masalah yang terkait dengan itu. Silakan Ibu Sri Astuti. Modul profesional itu adalah program pembelajaran yang dirancang dalam meningkatkan kompetensi, keterampilan, atau pengetahuan profesional dalam suatu bidang. Yang pertama yaitu modul pengembangan kepemimpinan. Iya, fokus pada kemampuan kepemimpinan yaitu mengambil keputusan atau manajemen tim, komunikasi, serta penyelesaian masalah. Nah, di sini akhlak kepada diri sendiri meliputi menjaga moralitas, menghindari perbuatan tercela dan memperbaiki diri, dan atau akhlak kepada orang lain
cukup sikap adil, kasih sayang, dan tolong menolong dan menghormati hak orang lain. Ya, oke, Ibu Sri. Kalau tadi modul profesional. Nah, kemudian ada lagi modul pedagogik. Ya, katakanlah ada evaluasi pembelajaran, ada teori belajar dan pembelajaran, ada perkembangan peserta didik, dan lain-lain, ada masalah kurikulum merdeka. Silakan Ibu Sri ya ungkapkan isi daripada modul-modul itu walaupun hanya secukupnya. Silakan Ibu Sri. Modul pedagogik modul pedagogi dalam pembelajaran mencakup berbagai pendekatan, strategi dan teknik yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar agar lebih efektif. Yang pertama, modul pedagogi konstruktivisme. Yang kedua, modul pedagogik inquiry atau inquiry based learning. Yang ketiga, modul pedagogi kolaboratif atau collaborative learning. Yang keempat, modul pedagogik berbasis proyek atau disebut dengan project based learning (PBL). Yang kelima itu modul pedagogik berbasis penemuan atau discovery learning. Yang keenam yaitu modul pembelajaran diferensiasi instruksian. Yang ketujuh itu modul pedagogi teknologi atau bisa disebut dengan TPACK. Yang kedelapan yaitu modul pedagogik yang efektif. Ya, oke, alhamdulillah bagus ya Ibu Sriatuti. Artinya masih ada yang teringat walaupun tidak sedalam. Baik-baik tidak masih ingat hal itu. Sekarang Ibu Sriatuti, ya dalam proses pembelajaran itu kan harus ada interaksi antara guru dengan peserta didik. Nah, untuk mengadakan interaksi itu tentunya ada hal-hal yang dilakukan oleh guru. Silakan Ibu Sri Astuti Husin di dalam kesempatan ini memberikan masukan pada saya atau memberikan jawaban ya tentang interaksi antara guru dengan peserta didik. Interaksi antara guru dan peserta didik merupakan elemen penting dalam proses pembelajaran yang efektif. Memberikan yang pertama itu komunikasi dua arah. Guru perlu mendorong komunikasi yang terbuka dengan peserta didik, baik secara lisan maupun tertulis, atau pertanyaan terbuka, refleksi, dan diskusi kelompok dalam membantu peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, itu memberikan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik harus diberikan secara tepat waktu dan spesifik. Guru dapat memberikan apresiasi untuk hal-hal yang dilakukan dengan baik, serta saran untuk perbaikan dengan cara yang membangun motivasi peserta didik. Yang ketiga yaitu memfasilitasi pembelajaran aktif. Guru bisa menciptakan lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk berpartisipasi aktif, baik melalui diskusi kelompok atau proyek kolaborasi maupun permainan edukatif yang melibatkan interaksi.
Yang ketiga yaitu menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi bisa digunakan untuk meningkatkan interaksi antara guru dan peserta didik seperti melalui platform daring, aplikasi belajar interaktif, atau forum diskusi yang memungkinkan keterlibatan lebih luas dan fleksibel. Ya, oke Ibu Sri. Alhamdulillah, jadi dalam proses pembelajaran itu harus ada komunikasi yang dibangun oleh guru dengan peserta didik juga dengan peserta didik sendiri. Karena proses pembelajaran itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada sesuatu yang dibuat oleh guru. Sekarang kalau misalnya Ibu Sri Astuti menjadi seorang guru yang lebih profesional, kira-kira bagaimana Ibu Sri Astuti akan lebih memahami tipologi daripada anak itu sendiri. Karena guru bukan hanya sekedar dia begitu datang, kemudian dia beri salam, kemudian dia duduk, bagaimana guru itu bisa memahami tipologi daripada peserta didik sehingga proses pembelajaran itu menyesuaikan dengan kondisi anak-anak itu karena kondisi anak dengan kondisi guru sudah pasti berbeda. Silakan Ibu Sri Astuti berikan komentarnya. Bagaimana Pak? Ya, Ibu Sri, bagaimana Ibu Sri memahami tipe daripada peserta didik? Itu intinya. Bagaimana caranya bisa memahami tipe daripada peserta didik? Karena seorang guru sebelum mengajar, dia harus tahu dulu siapa yang saya ajar ini. Bagaimana pola hidupnya, bagaimana gaya belajarnya, bagaimana perilakunya. Ya, sehingga itu yang harus diketahui oleh guru sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran itu bisa ya berjalan dengan efektif, efisien dan punya hasil yang maksimal. Jadi tipe daripada peserta itu yang saya tanyakan kepada Ibu Sri Astuti Husin. Jadi seorang guru profesional itu perlu memahami tipe peserta didik atau kondisi mereka melalui berbagai pendekatan dan strategi. Di sini yang pertama yaitu pengamatan langsung atau mengamati interaksi peserta dalam kegiatan sehari-hari di kelas, baik saat diskusi kelompok maupun saat bekerja secara individu. Hal ini membantu guru untuk memahami perilaku, gaya belajar, dan dinamika sosial peserta didik. Yang kedua yaitu penilaian gaya belajar. Guru dapat melakukan penilaian formal atau informal terhadap gaya belajar peserta didik seperti visual, auditori, kinestetik, atau kombinasi. Ini membantu menyesuaikan metode pengajaran yang lebih efektif bagi setiap peserta didik. Yang ketiga yaitu wawancara dialog terbuka. Melakukan percakapan antara wawancara informal dengan peserta didik untuk memahami minat, tantangan, serta kondisi pribadi yang mempengaruhi proses belajar mereka. Guru juga dapat menanyakan hal-hal seperti hobi, kesulitan belajar, atau lingkungan keluarga. Ya, apa yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Astuti, nantinya Ibu Astuti sudah bisa mengetahui bahwa di dalam proses atau dalam kegiatan pembelajaran itu ya ada tes awal ya untuk mengetahui potensi daripada peserta didik. Nah, karena sudah pasti mereka punya potensi yang berbeda. Ada yang begitu cepat memahami materi, tapi ada juga yang lambat, ada juga yang lamban. Bahkan ada yang mungkin susah ya untuk dididik. Tapi
guru harus menjadikan anak itu sama rata dalam pencapaian pembelajaran. Yang berikut, Ibu Sri Astuti. Ya, guru itu kan harus juga memahami teori-teori belajar. Ya, kalau guru tidak memahami teori belajar, berarti guru itu ya dia mengalami kemunduran. Ya, oleh karena itu di PPG ini diharapkan semua peserta ini memahami hal itu dan insya Allah kalau sudah berada di kelas, oh ini teori yang pernah saya peroleh. Dan itulah yang saya butuhkan kepada Ibu Sri mengungkapkan teori-teori itu. Dipersilakan Ibu Sri Astuti Husin. Di sini ada teori-teori belajar, yaitu teori behaviorisme, teori kognitivisme, dengan teori konstruktivisme, dan teori humanisme. Teori humanisme menekankan pada perkembangan individu secara holistik dengan fokus pada kebebasan atau potensi diri dan kebutuhan emosional peserta didik. Teori behaviorisme berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur dan percaya bahwa pembelajaran adalah hasil mengkondisian melalui penguatan dan hukuman. Pembelajaran menurut behaviorisme seringkali melibatkan stimulus atau respon, di mana peserta didik merespon rangsangan eksternal dengan perilaku yang sesuai. Kalau teori kognitivisme itu berfokus pada proses mental yang terjadi selama pembelajaran, termasuk perhatian, memori, pemahaman, dan pemecahan masalah. Kalau teori konstruktivisme di sini menekankan bahwa pembelajaran atau proses aktif di mana peserta didik membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Pembelajaran bersifat kolaboratif dan berpusat pada peserta didik dengan guru berperan sebagai fasilitator. Ya, oke Ibu Sri Astuti. Pengalamannya Ibu Astuti yang selama ini mengajar, kira-kira dari 4 teori yang telah diungkapkan tadi, teori mana yang menurut Ibu Astuti yang sudah pernah diimplementasikan selama mengajar sekarang ini? Teori behavioristik. Kenapa teori behavioristik yang menurut Ibu Sri yang lebih mudah atau mungkin lebih menjadi pemegang utama dalam proses pembelajaran atau pembelajaran dibandingkan dengan 3 teori lainnya? Karena memiliki interaksi atau perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuai jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sebagai contoh, jika peserta didik belum dapat membaca Al-Quran, padahal dia sudah berusaha belajar dengan tekun dan gurunya juga sudah mengerjakan dengan keras, maka dia belum dianggap belajar. Itu Ibu Sri ya. Oke. Ya. Alhamdulillah sudah ada yang bisa diimplementasikan. Kalau saya ya sebagai guru ya teori-teori itu tidak mungkin dicetuskan oleh ahlinya kalau tidak menjadi sesuatu yang harus diimplementasikan. Ya. Dan tentunya hal itu menyesuaikan dengan tujuannya. Jadi kalau misalnya tujuan pembelajaran itu yakni tentang
bagaimana lapang dalam berbagi. Misalnya menguraikan aspek-aspek lapang bila berbagi. Nah, itu dalam merumuskannya harus punya teori. Ya, harus punya teori. Apakah akan mengubah perilaku peserta didik atau tujuan itu membangun konstruksi daripada organ ilmu pengetahuan, atau tujuan itu memang hanya mengasah otak, yaitu kognitif itu. Nah, ini yang perlu dijabarkan sehingga boleh jadi dikolaborasi dan dalam proses pembelajaran. Oke, sekarang Ibu Sri Astuti. Sri Astuti ketika menyusun modul ajar, ya aspek-aspek apa yang harus masuk atau komponen-komponen apa yang masuk dalam penyusunan modul ajar? Eh, yang pertama itu tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu menentukan kompetensi dasar. Yang ketiga materi pembelajaran. Yang keempat media atau sumber belajar. Yang kelima itu metode pembelajaran. Yang keenam langkah-langkah pembelajaran. Yang keenam penilaian, dan yang terakhir pengayaan dan remedial. Ya, oke. Ya, itu minimal ya. Mungkin masih ada yang belum dimasukkan. Tapi tidak apa, paling tidak sebagian besar telah Anda ungkapkan, yaitu komponen-komponen dalam hal penyusunan modul ajar. Nah, tadi belum terungkap dalam penyusunan modul ajar itu apakah tidak ada capaian pembelajaran? Ya, Apakah di dalam modul ajar itu tidak ada capaian pembelajaran? ada Pak. Ada. Pencapaian tujuan Ya, pembelajaran. tapi kan tadi tidak disebutkan. Ya, hanya mulai dari tujuan pembelajaran. Tadi intinya dulu itu capaian pembelajarannya. Jadi kalau sudah ada capaian pembelajarannya, baru bagaimana yang langkah-langkah menyusun itu, mencapai itu harus ada tujuan. Ya, setelah ada tujuan, tujuan ini tercapai, harus ada alur tujuan pembelajaran atau ada kriteria ya tujuan pentuntasan tujuan pembelajaran. Lalu itu dimasukkan kepada kompetensi intinya, dia langkah-langkahnya supaya sampai kepada remedial tadi. Di kurikulum Merdeka itu juga supaya bisa lebih memahami anak-anak. Itu juga kalau tidak salah harus ada glosarium. Ibu Sri Astuti tahu apa itu glosarium? Glosarium itu seperti pengertian dari Dari arti kata-kata yang sulit dari dipahami oleh kata-kata. yang sulit dipahami oleh peserta didik. Jadi ya supaya anak-anak tahu misalnya zakat fitrah, atau berikut lagi ada zakat mal. Ya, Anda cukup memasukkan di glosarium, anak-anak sudah akan memahami itu. Jadi glosarium itu adalah kata-kata sulit, baru diberikan penjelasan singkat yang ada di dalam. Jadi saya lihat di kurikulum Merdeka dalam penyusunan modul ajar harus ada itu. Tadi belum terungkap oleh Ibu Sri Astuti Husin ketika saya bertanya tentang komponen penyusunan modul ajar. Yang berikut Ibu Sri Astuti, menurut Anda apa bedanya
PBL, yaitu problem basic learning dengan diferensiasi ya basic learning atau disebutkan dengan PBL dengan DBL. Kira-kira apa perbedaan dua pendekatan itu? Silakan Ibu Sri Astuti. Perbedaan antara PBL dan DBL. PBL itu belajar berbasis masalah, fokus pada penyelesaian masalah, yang nyata melalui investigasi dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Sedangkan DBL fokus pada pembelajaran berbasis penemuan di mana siswa secara mandiri mengeksplorasi dan menemukan konsep atau pengetahuan yang baru. Siswa diberikan tugas memungkinkan mereka untuk bereksperimen, mengeksplorasi, atau menyelidiki sesuatu dengan tujuan menemukan suatu prinsip atau teori secara mandiri. Atau bertujuan untuk mendorong pembelajaran mandiri, kreativitas, dan kemampuan eksplorasi. Peserta didik menemukan sendiri pengetahuan atau konsep baru melalui pengalaman langsung. Contohnya, peserta didik diminta untuk mengamati perubahan suhu saat melakukan eksperimen ilmiah dalam menyimpulkan hubungan antara suhu dan proses fisika. Kalau yang PBL itu dia berfokus pada pembelajaran berbasis masalah atau isu nyata yang dihadapi oleh peserta didik, di mana peserta didik diberikan masalah nyata yang kompleks dan mereka harus memecahkan masalah tersebut dengan mandiri atau dalam kelompok menggunakan pengetahuan yang ada dan mencari pengetahuan yang baru. Bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah atau berpikir kritis dan berkolaboratif. Peserta didik secara aktif terlibat dalam mengidentifikasi apa yang mereka tidak tahu dan belajar untuk memecahkan masalah. Contohnya seperti peserta didik diberikan kasus nyata seperti pencemaran lingkungan atau dan diminta untuk mencari solusi berdasarkan data dan literatur yang relevan. Ya, oke. Jadi tadi sudah Anda sampaikan kalau PBL itu yakni pendekatan berbasis masalah. Jadi bagaimana guru itu ya membuat rumusan sesuai dengan tahapan-tahapan sintak daripada PBL. Jadi ada soal yang memuat pikir anak-anak itu bisa kreatif. Jadi ada masalah, rumusan masalah itu yang dibuat sedemikian rupa sehingga anak-anak bisa respon dengan masalah itu dan cari solusi. Sedangkan di DBL itu diferensiasi. Ya, dengan diferensiasi itu yakni pembelajaran memperhatikan pola perbedaan. Diferensiasi itu artinya perbedaan. Yang dimaksud itu adalah perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi kalau misalnya anak-anak itu berbeda, maka proses pembelajarannya juga itu harus berbeda. Boleh berdasarkan kontennya, boleh berdasarkan proses, dan juga boleh berdasarkan produk. Tapi alhamdulillah tadi sudah beberapa yang sudah Anda ungkapkan. Sekarang Ibu Sri, ya kalau anak-anak itu mereka bisa berpikir HOTS, bagaimana rumusan masalah yang dibuat oleh Ibu Sri Astuti, dan coba hubungkan dengan taksonomi Bloom. Ya, silakan Ibu Sri Astuti. Bagaimana, Pak? Ya, bagaimana
Ibu Sri Astuti merumuskan tujuan yang berbasis permuatan HOTS. Ya, baru kaitkan dengan taksonomi Bloom yang pernah saya berikan kepada Anda masalah itu. Jadi, bagaimana merumuskan tujuan yang bermuatan HOTS, yaitu permuatan pikiran-pikiran tinggi. Dan itu sangat terkait dengan teorinya Benjamin Bloom yang disebut dengan taksonomi Bloom. Ya, silakan Sri Astuti Husin. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang bermuatan host, dikaitkan dengan taksonomi Bloom, peserta didik perlu diarahkan untuk mencapai level kognitif yang lebih tinggi, seperti C4 analisis, C5 evaluasi, dan C6 kreasi. Seperti C4 itu mencapai level analisis, seperti peserta didik diarahkan untuk menganalisis informasi, konsep, atau fenomena sehingga mereka dapat memahami hubungan antara komponen atau bagian-bagian, atau kata kerja operasional yang bisa digunakan itu menganalisis atau menguraikan atau membandingkan atau mengelompokkan atau mengidentifikasi. Contohnya seperti peserta didik dapat menganalisis perbedaan antara makanan yang halal dan haram berdasarkan prinsip atau syariat, atau seperti peserta didik dapat menganalisis perbedaan antara zakat dan infak. Kalau C5 itu mencapai level evaluasi. Di tingkat evaluasi, peserta didik diminta untuk menilai atau mengevaluasi suatu argumen atau situasi berdasarkan kriteria yang tertentu, atau disebut dengan kata kerja operasional. Yang pertama itu mengevaluasi, menilai, mengkritik, atau mempertimbangkan, atau menafsirkan. Contohnya seperti peserta didik dapat mengevaluasi dampak konsumsi makanan yang haram terhadap kehidupan spiritual dan sosial berdasarkan dalil-dalil agama. Ya, oke. Bagus ya. Itu Anda sudah bisa memikirkan bagaimana muatan-muatan host. Alhamdulillah sudah dikaitkan dengan taksonomi Bloom. Yang berikut, di kurikulum Merdeka itu kan diharapkan guru bisa membuat modul proyek. Bagaimana menurut Sri Astuti dalam hal membuat modul proyek? Membuat modul apa, Pak? Modul proyek yang kan ada soal itu yang sudah diberikan itu, yaitu menyusun modul proyek yang dikaitkan dengan P5 dan PPRA. Oh, di sini membuat modul project dalam P5 atau PPRA itu yang pertama penyusunan profil, yang kedua penetapan tujuan, yang ketiga itu aktivitas proyek, yang keempat itu asesmen. Ya, Atau oke. Kalau Ibu Sri Astuti dalam menyusun modul proyek itu apakah tidak ada kolaborasi dengan guru-guru lain yang pemegang mata pelajaran lain di tempat mengajarnya Ibu Sri Astuti Husin? kolaborasi dengan antara guru-guru kelas itu ada, Pak. Mengapa harus ada kolaborasi? Mengapa harus ada kerjasama antara guru PAI dengan guru mata pelajaran yang lain dalam penyusunan modul proyek? Eh, kolaborasi antara guru PAI dengan
guru kelas itu membuat project. Iya, maksudnya kenapa harus ada kolaborasi? Kenapa tidak sendiri saja gitu? Macam perencanaan bersama, seperti guru PAI dan guru kelas dapat bekerja sama dalam merancang proyek, bisa mendiskusikan tujuan pembelajaran, aktivitas yang sesuai, atau sesuai dengan kriteria atau kolaborasi untuk memungkinkan integrasi mata pelajaran ke dalam proyek yang lebih luas dan kontekstual. Atau guru kelas mungkin memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika peserta didik. Ya, oke. Karena guru kelas lebih tahu tentang dinamika peserta didik. Sedangkan Ibu Sri kan mungkin hanya 2 jam, ya, atau 3 jam berada dengan mereka. Maka yang tahu tentang anak-anak di kelas itu, yang itu adalah guru kelas. Nah, itulah perlu kolaborasi. Oke, yang terakhir, di PPG ini kan guru harus atau serta PPG itu harus mampu menyusun PTK. Bagaimana menurut Ibu Sri Astuti tentang penyusunan penelitian tindakan kelas? Di sini penyusunan PTK itu yang pertama itu pendahuluan, yaitu rumusan masalah. Yang kedua tujuan penelitian. Tujuan penelitian atau baru yang ketiga, terus yang ketiga manfaat penelitian. Yang kedua itu kajian teori dalam penelitian. Bab 2 itu ada landasan teori. Penelitian terdahulu atau kajian teori atau merumuskan hipotesis tindakan, terus perencanaan tindakan, terus yang ketiga yaitu metode penelitian, yaitu desain PTK, partisipan penelitian, prosedur tindakan, dengan prosedur pengumpulan data. Yang terakhir itu instrumen penelitian, yaitu validasi atau reliabilitas instrumen. Yang terakhir itu analisis data. Iya, oke. Dalam hal penelitian tindakan kelas itu kan sering ada ya disebut ada siklus-siklusnya. Bagaimana itu menurut Ibu Sri Astuti ya? Ada dalam PTK itu ada 2 siklus, Pak. Siklus pertama itu untuk menyampaikan yang siklus pertama itu untuk perencanaan, mengidentifikasi masalah atau merancangkan tindakan penelitian strategi atau melaksanakan rencana yang telah dibuat. Kalau siklus pertama itu yang tidak berhasil di siklus 1 akan dilanjutkan ke siklus 2. Jadi yang pertama itu yang nomor 1. Oke. Iya, jadi ada siklus 1, sudah itu siklus pertama. Nah, jadi kalau siklus 1 atau siklus pertama belum tuntas, maka diadakan siklus yang kedua supaya untuk menuntaskan peserta didik dalam hal proses pembelajaran sesuai dengan permasalahan yang dilaksanakan dalam penelitian tindakan kelas. Oke, kita masuk pada tahap ketiga, Ibu Sri. Apakah Ibu Sri sudah siap Al-Quran? Iya, siapa? Ya, oke. Sekarang Ibu Sri Astuti Husin, ya, silakan buka Al-Quran, lalu buka surat Asy-Syu'ara
yaitu ayat 1, mulai dari ayat 1 ya sampai seterusnya, nanti saya sampaikan berhenti. Ya, oke, silakan dibuka surat Asy-Syu'ara ayat 1 ya dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul kitab bil mubin. La'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Inna nunajjil alaihim minas sama ayatan fadumatan a'naquhum laha qadiin wa ma ya'tihim min zikrim minar rahmani ni muhdasyin anhu mu'ridin. Iya, oke, cukup. Cukup Sri Astuti. Sekarang uji tulis ayat Al-Quran. Ambil kertas, ya, siapkan dengan penanya, lalu saya akan membacakan penggalan ayat saja, lalu itu yang ditulis. Jadi yang saya bacakan itu yang ditulis. Ya, Ibu Sri Astuti sudah siap penanya atau pulpennya, sudah siap bersama Sudah siap, Pak. kertasnya? Oke, siap. Oke, saya akan bacakan ayat atau penggalan ayat dan silakan simak lalu tulis penggalan ayat itu. Oke. Yaitu in nasya nunazil alaihim. In nasya nunazil alaihim. Ya, itu saja. In nasya nunazil alaihim. Nah, cukup.
Ya, kalau sudah boleh diangkat, ya, diperlihatkan. Belum kelihatan semuanya, angkat lagi. Ya, oke, keluar itu. Ya, inasa nazil. Oke, cukup. Ya, cukup Ibu Sri Astuti. Terima kasih malam hari ini atau hari kedua sudah selesai, dan saya informasikan belajar dan belajar karena penentuan akhir dari pembelajaran itu, hasil PPG itu di ujian pengetahuan, dan itu tidak ada seorang pun yang boleh membantu dalam pelaksanaan. Makanya tinggal belajar mumpung masih panjang waktunya. Kalau tidak salah di bulan Oktober itu sudah uji pengetahuan. Silakan belajar, berkolaborasi dengan teman, dan soal-soal yang pernah dikirim dipelajari bersama. Minimal ada waktu untuk itu. Oke, terima kasih Bu Sri Astuti Husin. Saya tutup ujiannya dengan melafazkan hamdalah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.